Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan materi kali ini kita akan berbicara tentang ruang lingkup dan hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu lainnya. Setelah kita mengetahui sistematika ilmu negara pada pertemuan sebelumnya, kali ini di sini ruang lingkup ilmu negara itu sebenarnya terdapat beberapa pendapat para ahli terkait ruang lingkup ilmu negara ini. Akan tetapi ruang lingkup yang disajikan oleh Josh Jelinek ini cakupan kajiannya itu paling komprehensif di antara ruang lingkup yang dipaparkan oleh para ahli ilmu negara lainnya. Nah, di sini ada ruang lingkup dari Josh Jelinek, yaitu melihat ilmu negara dari dua sisi, yaitu sisi tinjauan sosiologis dan sisi tinjauan yuridis ya. Jadi ini kemarin masuk pada kajian ilmu negara umum atau khusus. Nah, di sini tinjauan sosiologis dan yuridis ini masuk pada ilmu negara umum ya. Oke. Yang pertama yaitu sisi tinjauan sosiologis. Yaitu ada beberapa teori di sini. Yang pertama yaitu teori sifat hakikat negara. Jadi sebenarnya ini berbicara tentang hakikat negara, tetapi dengan membicarakan makna atau hakikat dari negara ini akan didapatkan suatu penggambaran tentang sifat dari negara itu. Nah, itu teori sifat hakikat negara. Terus kemudian teori pembenaran hukum negara. Nah, mengapa negara itu dibenarkan dalam mengeluarkan atau membuat sebuah ketetapan hukum? Nah, di sini nanti akan dibahas tentang legitimasi negara itu membuat hukum. Terus kemudian teori terjadinya negara. Nah, sebenarnya ini teori ini ada yang menjabarkan melalui teori asal mula negara. Nah, kalau teori terjadinya negara ini lebih pada fase atau proses terjadinya negara, tapi asal mula negara ini, kalau teori asal mula negara itu lebih pada bagaimana munculnya negara atau asal mula negara itu terbentuk. Terus kemudian akan dilengkapi dengan teori lenyapnya negara. Terus kemudian yang terakhir yaitu teori tipe negara. Teori ini akan membahas tentang penggolongan negara berdasarkan apa? Ciri-ciri khas dari negara tersebut. Lanjut. Kemudian dari sisi tinjauan yuridis. Tadi sosiologis, sekarang yuridis. Yang pertama yaitu teori bentuk negara dan pemerintahan. Nah, nanti juga akan dilengkapi dengan teori sistem pemerintahan. Terus kemudian teori kedaulatan, yaitu nanti akan berbicara tentang macam-macam kedaulatan berdasarkan sumber kedaulatan. Terus kemudian juga sifat dari kedaulatan. Terus kemudian teori unsur-unsur negara. Nah, ini unsur-unsur negara itu yang harus dipenuhi itu apa saja untuk menjadi sebuah negara yang ideal. Nah, terus kemudian yang keempat yaitu teori fungsi negara. Fungsi negara itu bagaimana atau apa yang menjadi tugas daripada negara. Tugasnya itu dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan atau cita dari negara. Terus kemudian ada teori konstitusi. Nah, di sini akan berbicara tentang apa sih konstitusi itu, terus kemudian klasifikasinya dan juga nilainya. Atau nanti akan lebih jelas akan dijelaskan pada materi perkuliahan hukum konstitusi ya, Anda di semester 3 nanti. Terus kemudian ada teori lembaga perwakilan. Nah, di sini akan berbicara tentang macam-macam teori lembaga perwakilan, sifat lembaga perwakilan, terus fungsi lembaga perwakilan. Nah, sedikit akan dibahas tentang partai politik dan juga pemilihan umum ya. Terus kemudian teori sendi-sendi pemerintahan. Sendi-sendi ini akan membahas mengenai cara apa yang dipakai oleh penguasa atau pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Terus kemudian ada teori alat-alat perlengkapan negara. Di sini akan disebutkan apa saja sih perlengkapan negara itu atau alat negara. Nah, di situ akan dijumpai perbedaan antara alat-alat perlengkapan negara dengan alat negara. Terus yang terakhir yaitu teori kerjasama antar negara. Jadi salah satunya unsur deklaratif sebuah negara itu yaitu mampu mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, di sini akan dibahas tentang kerjasama atau hubungan antar negara. Nah, terus kemudian, ini ruang lingkup yang ditawarkan oleh McIver. Nah, di sini hanya pada lingkup timbulnya negara, dasar kewenangan, perubahan fungsi negara, perubahan bentuk negara, terus kesimpulan. Nah, ini cukup simpel ya ruang lingkupnya. Terus kemudian ada juga dari Roloff Cronenberg tentang yaitu ruang lingkupnya meliputi asal mula negara, hakikat negara, bentuk negara, dan pemerintahan. Terus hubungan antara negara dan bangsa, hubungan antara negara dan agama, dan juga hubungan antara negara dan hukum. Nah, terus muncul pertanyaan, apakah dari teori-teori yang ditawarkan atau yang dijabarkan oleh George Jelinek tadi, yaitu mengenai ruang lingkup ilmu negara, apakah teori tentang negara itu hanya sebatas itu saja ruang lingkupnya? Nah, tentu jawabannya tidak. Nanti suatu saat juga akan berkembang, karena teori bernegara itu pada dasarnya itu akan mengikuti segala perkembangan kehidupan masyarakat dalam negara tersebut dan akan tetap berlangsung sepanjang masa. Mengingat negara itu sebagai lembaga masyarakat yang akan selalu berkembang. Nah, jadi rincian ruang lingkup yang menjadi materi ilmu negara tadi adalah teori negara. Nah, teori-teori negara inilah yang kemudian tergabung menjadi suatu ilmu yang mandiri, yaitu yang kita pelajari saat ini, yaitu ilmu negara. Terus kemudian di sini ilmu negara itu pada dasarnya berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, khususnya yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan atau berobjek pada pembahasan tentang kenegaraan atau tentang negara. Nah, yang pertama yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Oke, ilmu negara itu merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis. Nah, sedangkan ilmu politik itu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat praktis dan akan selalu berkembang secara dinamis. Nah, terus kemudian hubungan antara ilmu negara dan ilmu politik itu akan terjalin hubungan yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi di dalam pengembangan dan pendalaman ilmu masing-masing. Jadi bisa dikatakan ilmu negara itu sebagai pelengkap dari ilmu politik. Terus kemudian ada lagi hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Kemarin masih ingat objek dari ilmu negara, yaitu ilmu negara membahas negara dalam pengertian abstrak, umum, dan universal. Nah, sudah nggak usah dibahas lagi ya. Terus kemudian sedangkan HTN, hukum tata negara itu objeknya juga negara, tetapi dalam pengertian konkret, khusus, dan tertentu. Oke, sekarang dibahas pengertian konkret. Maksudnya di sini negara yang sudah ada atau negara yang sudah terikat dengan ruang, waktu, atau wilayah tertentu ya. Nah, misalnya yaitu hukum tata negara Indonesia. Nah, seperti itu. Hukum tata negara negara lain, misalnya negara Malaysia atau mana. Terus kemudian khusus. Jadi bahasanya itu negara, membahas negara itu dalam kajian yang khususnya di sini yaitu hukum tata negara hanya membahas tentang ketatanegaraan negara tertentu. Terus kemudian tertentu.
tertentu di sini maksudnya, kajian hukum tata negara ini hanya bisa diterapkan pada negara tertentu. Misalnya HTN Indonesia, hukum tata negara Indonesia, tidak bisa diterapkan pada hukum tata negara Malaysia. Karena pada dasarnya berbeda ya nantinya. Terus kemudian hubungannya di sini, maka bisa dikatakan bahwasanya ilmu negara itu merupakan dasar atau fundamen di dalam dalam mempelajari hukum tata negara. Jadi makanya di sini sebelum Anda mempelajari mata kuliah hukum tata negara, maka Anda harus mempelajari dulu ilmu negara pada semester 1 ini ya, seperti itu. Lanjut, ada hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara itu pada dasarnya berbicara tentang tindakan penyelenggaraan negara dan identik dengan pemerintahan ya di sini ya. Nah, pemerintahan di situ atau gestur. Nah, salah satu bahasan ilmu negara yaitu tentang teori bentuk negara dan pemerintahan, sistem pemerintahan. Terus kemudian juga tentang teori konstitusi. Di situ dibahas dasar-dasar dari teori bentuk negara dan teori konstitusi. Nah, sehingga pada dasarnya ilmu negara itu bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai pengantar dalam mempelajari hukum administrasi negara. Lanjut, hubungan ilmu negara dengan hukum internasional. Nah, di sini pada dasarnya hukum internasional itu sebenarnya persoalannya kompleks sekali ya, karena tiap-tiap negara itu memiliki sistem hukum tersendiri ya, berbeda-beda. Misalnya hukum Indonesia dengan hukum Malaysia tentunya berbeda. Nah, ini tentunya di situ ada persoalan-persoalan hukum ya. Nah, di sini sebutkan penyelesaian masalah hukum internasional itu berdasar pada teori ilmu negara. Contohnya yaitu unsur-unsur negara. Terus kemudian tentang pengakuan kedaulatan teritorial, yurisdiksi. Yurisdiksi ini maksudnya hukum yang berlaku pada wilayah tertentu. Nah, unsur-unsur negara di sini meliputi wilayah. Nah, wilayah itu biasanya di dalam hukum internasional itu antara wilayah negara satu dengan wilayah negara lainnya, khususnya wilayah negara yang berdampingan atau berhimpitan, itu biasanya juga menimbulkan sengketa atau persoalan antara negara yang saling berdampingan. Nah, di situ yaitu tentang titik batas wilayahnya. Nah, di situ perlu adanya kesepakatan atau perjanjian di antara kedua negara tersebut. Terus kemudian nah ini perkembangan ilmu negara itu juga akan dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional. Nah, jadi pada dasarnya ilmu negara itu juga akan berkembang mengikuti perkembangan dari hukum internasional tersendiri itu. Nah, sekarang hubungannya bagaimana? Nah, ini hubungannya jadi hampir sama dengan tadi ya, hubungannya yaitu hubungan saling menguntungkan. Menguntungkan di sini bisa dikatakan hubungan yang saling melengkapi ya. Oke, lanjut. Hubungan ilmu negara dengan ilmu perbandingan hukum tata negara. Jadi tadi sudah dibahas sedikit tentang hukum tata negara ya. Jadi kajian umum ilmu negara itu menjadi bahan perbandingan ketatanegaraan. Nah, misalnya ilmu perbandingan hukum tata negara cuma dua negara, misalnya hukum tata negara Indonesia dengan hukum tata negara Amerika Serikat. Nah, jadi di situ ada perbandingan. Nah, di dalam menentukan perbandingan itu juga ada parameter yang digunakan untuk perbandingan. Nah, parameternya ini itu yang digunakan itu
berdasarkan teori-teori dari ilmu negara. Nah, sehingga di sini hubungannya dikatakan bahwa ilmu negara itu merupakan syarat mutlak bagi kesuburan tumbuhnya ilmu perbandingan hukum tata negara. Jadi di sini ya ini juga harus menguasai ilmu negara terlebih dahulu untuk membahas atau mempelajari tentang ilmu perbandingan hukum tata negara, karena parameter yang digunakan untuk menggunakan metode perbandingan itu menggunakan teori-teori dasar dan ilmu negara. Oke, lanjut. Nah, ini ada hubungan ilmu negara dengan ilmu perbandingan pemerintahan. Ilmu perbandingan pemerintahan itu mempergunakan negara-negara sebagai alat perbandingan, hampir sama ya tadi. Kalau tadi itu perbandingan hukum tata negara, yang dibandingkan itu ketatanegaraan antara negara satu dengan lainnya. Kalau ini pemerintahannya, nah, di sini juga sama ya. Yang digunakan itu negara itu sebagai alat perbandingan. Nah, hampir sama parameternya itu parameter yang digunakan teori-teori dalam ilmu negara. Terus hubungannya, hasil kajian ilmu negara itu dipakai ilmu perbandingan pemerintahan untuk menentukan derajat. Nah, di sini parameternya hampir sama ya. Derajat dan sifat pada tugas di dalam mengadakan perbandingan. Jadi hampir dikatakan sebagai syarat mutlak ya untuk mempelajari ilmu perbandingan pemerintahan. Oke, ini sudah selesai. Jadi hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu khususnya ilmu yang objeknya itu membahas tentang kenegaraan atau negara, itu saling terkait dan juga saling melengkapi, atau bisa juga dijadikan ilmu negara itu sebagai dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya, khususnya berkaitan dengan ilmu yang objeknya membahas tentang kenegaraan atau negara. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.